Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode Skandal and Accident. Drama dimulai saat Hamyung terbangun karena mendengar tangis dari kedua anaknya. Ia membesarkan kedua anaknya seorang diri karena sang ibu meninggal saat melahirkan anak keduanya. Walaupun seperti itu, Hamyung tetap bersabar dan membesarkan kedua anaknya dengan penuh kasih sayang. Sedangkan Won-young meminta kepada ayahnya agar tak ikut pergi meninggalkannya seperti yang dilakukan oleh sang ibu. 나 죽으면 어떡해? 시은아 두고 Sementara itu, di dalam sebuah gedung, salah satu pegawai melihat retakan di setiap cor betonnya. Itu menandakan gedung sudah tak layak huni dan akan mengalami keruntuhan. Mereka pun segera melapor ke atasannya. Keadaan ini pun dilihat oleh Taeha. Sebagai pemilik gedung, ia sangat terkejut karena mendapati gedungnya akan segera runtuh. Sedangkan mereka sangat panik dan mengusulkan untuk melakukan evakuasi. Namun usulan ini tak diterima oleh Taeha. Ia tak mau semua orang tahu bahwa gedungnya akan runtuh karena konstruksi yang begitu buruk. Ditambah lagi, di hari ini diadakan olimpiade di gedung ini. Untuk menjaga nama baik perusahaannya, Taeha meminta merekayasa kejadian ini. Ia menyuruh anak buahnya agar mengumumkan kalau gedung ini diserang oleh penjahat dan telah dipasangi bom. Dengan begitu, ia tak akan disalahkan atas runtuhnya bangunan ini. Di waktu yang sama, Hamyung mengantarkan anaknya untuk melihat olimpiade di gedung itu. Ia berjanji kepada anaknya akan datang tepat waktu untuk melihat kembang api saat olimpiade itu dimulai. Mereka tidak tahu kalau bahaya akan segera tiba. Sementara itu, para bawahan Taeha segera mengumumkan kepada para pengunjung bahwa gedung ini diserang oleh penjahat dan telah dipasangi bom. Mengetahui itu, membuat mereka sangat panik. Semua orang segera keluar untuk menyelamatkan diri. Karena keadaan yang sangat panik, ibu guru tak memperhatikan kalau Won-young tertinggal di belakang, di mana Won-young mengingat janjinya kepada sang ayah untuk menunggunya di gedung ini. Di saat semua orang berlari keluar, Won-young malah kembali masuk ke dalam. Keadaan pun semakin memburuk dan sebentar lagi bangunan akan runtuh total. Sementara itu, Hamyung baru datang. Ia diberitahu kalau gedung telah dipasangi bom oleh seorang penjahat. Hal ini pun membuat Hamyung segera mencari keberadaan anaknya. Namun belum sempat melakukan apa-apa, bangunan lebih dulu telah runtuh. Dalam kekacauan itu, Hamyung masih berusaha untuk mencari anaknya. Namun ia dihadang oleh para petugas karena keadaan masih sangat berbahaya. Sedangkan Taeha diberitahu kalau ada satu korban dalam insiden ini. Mendengar itu membuatnya sangat kesal. Ia harus memastikan tak ada seorang pun yang tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Kemudian Taeha segera menemui ayah dari korban. Melalui mulut manisnya, ia berjanji akan bertanggung jawab dan menemukan anaknya dalam keadaan selamat. 일단에 생존자 음파 탐지기도 구해보도록 하겠습니다. 저 안에 있습니다. 확실합니다. 저한테 아니면 구조해드리겠습니다. Tanpa ada rasa lelah, Hamyung mencari anaknya di puing-puing reruntuhan. Hingga ia pun mendengar suara anaknya meminta pertolongan. Hamyung segera mencari sumber suara itu dan berhasil menemukan anaknya di dalam reruntuhan bangunan. Namun belum sempat menolongnya, ia malah tertimpa reruntuhan. Dengan kondisi terluka, Hamyung melihat anaknya menangis meminta pertolongan. Tapi pada akhirnya, Hamyung mengalami luka yang cukup parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan, Hamyung segera tersadar. Tanpa mempedulikan lukanya, ia harus pergi menolong anaknya.
Sementara itu, Won Yung terus memanggil ayahnya. Ia tak akan pernah menyerah dan selalu menunggu kedatangan dari ayahnya. Sedangkan Ham Yung telah sampai di lokasi. Ia melihat mereka menggunakan alat berat untuk membersihkan puing-puing bangunan. Hal ini pun membuat Ham Yung sangat panik. Ia berusaha menghentikan mereka dan memberitahu kalau putranya tertimbun di reruntuhan itu. Tapi tak ada seorang pun orang yang mau mendengarnya. Mereka mengatakan kalau telah mendapatkan perintah untuk segera membersihkan tempat ini. Kini, Ham Yung tak bisa melakukan apa-apa. Ia disingkirkan dari tempat itu, bahkan hampir saja tertabrak oleh truk pengangkut. Lalu, tanpa sengaja Ham Yung melihat sepatu anaknya terjatuh dari truk itu. Tanpa menunggu lama, Ham Yung segera mengejar truk itu. Beruntungnya, truk terhenti karena terhalang oleh mobil lain. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Ham Yung untuk mencari anaknya. Dengan perasaan yang tak karuan, ia melihat tangan anaknya lemas tak berdaya. Di sisi lain, terjadi perselisihan antara istri Taeha dengan wanita simpanan suaminya, di mana Yunhwa sudah sangat kecewa karena Taeha selalu membela wanita simpanannya. Namun untuk kali ini, ia ingin memberitahukan sesuatu yang penting. Yunhwa memberikan surat kelahiran anaknya yang ia sembunyikan selama ini. Melihat itu, membuat Taeha sangat terkejut, karena memiliki anak laki-laki yang selalu ia harapkan. Setelah mengetahuinya, ia pun tak berniat menceraikan Yunhwa, lalu meminta untuk dipertemukan dengan putranya. Namun, Yunhwa tak mau mempertemukannya sebelum Taeha menyingkirkan wanita simpanannya. Hal ini pun membuat Joran sangat tak terima. Sementara itu, Ham Yung mengadakan pemakaman untuk putranya. Tak ada satupun yang peduli akan kesedihannya. Lalu datanglah seorang wartawan. Ham Yung diberitahu kalau runtuhnya bangunan bukan karena bom. Dari sumber yang ia dapat, ternyata bangunan itu telah rusak parah dan runtuh dengan sendirinya. Mereka sengaja menutupinya agar tak disalahkan. Pernyataan ini membuat Ham Yung sangat tak terima, lalu segera mencari keberadaan dari Taeha. Taeha harus bertanggung jawab atas kematian putranya. Dengan tanpa ampun, Ham Yung langsung menghajar Taeha. Namun dengan mudahnya ia dikalahkan oleh bawahan Taeha. Dengan angkuhnya, Taeha mengatakan kalau ia tak mau berurusan dengan orang-orang rendahan. Mendengar itu, Ham Yung tak takut sedikit pun. Ia tahu kalau bangunan itu runtuh bukan karena bom, melainkan runtuh dengan sendirinya. Lalu, Taeha sengaja menyebar rumor agar tak disalahkan, bahkan tak peduli dengan keselamatan dari nyawa orang lain. Mendengar itu, Taeha tetap tak peduli. Semua orang tak akan percaya dengan perkataan yang tak ada buktinya. 내 아들을 구조할 생각이 없었어. 죽어도 네가 은폐한 증거들 모조리 찾아내서. Setelah kejadian itu, Ham Yung kembali menemui wartawan itu. Ia ingin bukti kejahatan dari Taeha diberitakan di setiap surat kabar. Hanya dengan cara ini, ia bisa mendapatkan keadilan. Mendengar itu, Kang Jo setuju untuk melakukannya. Ia memiliki bukti pengakuan dari salah satu pekerja bahwa bangunan itu memang runtuh dengan sendirinya. Taeha sengaja menyuap para pekerja agar tutup mulut. Kang Jo berjanji akan merilis bukti ini dalam waktu dekat. Namun sayangnya anak buah Taeha mengawasi mereka dan mendengarkan semua pembicaraan itu. Lalu saat Kang Jo menulis artikel itu, ia didatangi oleh anak buah Taeha. Kang Jo diminta datang untuk menemui Taeha. Dengan liciknya, Taeha memberikan uang suap untuk menutupi keburukannya. Hal ini pun membuat Kang Jo tak bisa berkutik dan memilih untuk memihak Taeha. Hingga keesokan harinya, Ham Yung melihat surat kabar. Ia ingin melihat kejahatan Taeha telah disebarkan. Namun, Ham Yung tak menemukan artikel itu. Berarti wartawan itu juga telah dibungkam oleh Taeha. Hal ini pun membuat Ham Yung sangat marah. Ia akan membalas kematian anaknya dengan tangannya sendiri. Profesinya sebagai seorang detektif, Ham Yung membawa senjata untuk membunuh Taeha. Ia telah bersiap di depan rumahnya.
Namun tiba-tiba ada anak kecil yang muncul dari balik pintu. Ternyata anak itu adalah putra dari Taeha. Karena belum pernah melihat wajah ayahnya, Eunjung mengira kalau Hamyung adalah ayah kandungnya. Ia pun dengan senangnya bermain dengan sang ayah. Melihat itu membuat Hamyung mengingat kenangan dengan anaknya. Terlebih lagi umur mereka hampir sama. Hal ini pun membuatnya sangat terluka. Melihat ayahnya bersedih membuat Eunjung menangis. Ia meminta ayahnya agar tak bersedih lagi. Lalu tiba-tiba mobil yang dikendarai Taeha mulai mendekat. Melihat itu, Hamyung memutuskan untuk menculik anak itu. Sedangkan Taeha melihat ada seseorang yang pergi membawa seorang anak. Ia tidak tahu kalau anaknya telah diculik. Taeha pun segera masuk ke dalam untuk menemui anaknya. Namun, Taeha tak menemukan anaknya. Hal ini pun membuatnya sangat panik. Mereka pun segera menyebar untuk mencari Eunjung, tapi belum juga menemukannya. Para polisi pun dipanggil untuk dimintai bantuan. Mereka takut kalau Eunjung telah diculik. Sementara itu, Hamyung membawa Eunjung ke rumahnya. Setiap melihat wajah dari Eunjung, membuatnya mengingat sosok dari anaknya. Hamyung membulatkan niatnya, di mana Eunjung akan dijadikan sebagai pengganti anaknya yang telah tiada. Agar keberadaannya tak diketahui, Hamyung membawa Eunjung pindah ke desa terpencil. Sebelum berangkat, Hamyung sengaja menelepon Taeha. Lewat pesan suara, ia memberitahu kalau dirinya lah yang menculik anak mereka. Mendengar itu, mereka pun segera melapor ke polisi dengan memutar suara dari pelaku. Polisi menyimpulkan kemungkinan pelaku penculikan itu adalah orang yang memiliki dendam kepada Taeha. Di sisi lain, Hamyung telah sampai di tempat yang dituju. Untuk sementara waktu, ia menitipkan Eunjung kepada temannya. Kemudian, ia kembali ke kota untuk mengurus surat pengunduran dirinya sebagai seorang polisi. Sesampainya di kantor, ia melihat Taeha juga ada di sana. Taeha sangat marah karena anaknya tak kunjung ditemukan. Melihat itu, Hamyung tak mau ambil pusing. Ia pun langsung memberikan surat pengunduran dirinya kepada ketua. Namun, tanpa sengaja Taeha melihat Hamyung dengan luka di tangan kirinya. Hal ini pun mengingatkannya dengan seseorang yang telah membawa anaknya dengan luka yang sama. Ia yakin kalau pelakunya adalah Hamyung. Tanpa pikir panjang, Taeha langsung meminta Hamyung agar mengembalikan anaknya. Mendengar itu, Hamyung langsung menyangkalnya. Ia mengatakan kalau tak ada bukti jangan menuduh orang sembarangan. Hal ini pun membuat Taeha sangat marah. Hingga pada akhirnya, Hamyung harus diinterogasi. Taeha meminta polisi untuk mencocokkan suara penculik dengan suara milik Hamyung. Hamyung harus mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh penculik itu. Terlihat jelas keraguan di wajah Hamyung. Akan tetapi, Hamyung tetap melakukannya. Setelah itu, dilakukan tes uji kesamaan dari suara mereka. Hal ini pun membuat Hamyung sangat khawatir. Ia harus bisa memasukkan hasil rekaman suara itu dengan meminta seseorang mengucapkan kalimat yang sama, lalu menukarnya dengan suara yang asli. Keesokan harinya, hasil tes suara itu pun telah keluar, di mana hasilnya tak sesuai yang diharapkan oleh Taeha. Suara mereka tak memiliki kesamaan. Hal ini pun membuat Taeha merasa tak puas dan meminta untuk dilakukan tes ulang. Namun, para polisi tak ada yang mau mempercayainya lagi, karena tak ada pilihan lain. Taeha hanya bisa memohon agar Hamyung mau menyerahkan putranya. Ia akan melakukan apapun, bahkan memberikan uang yang banyak. Sedangkan, bagi Hamyung kekuasaan dan uang tak akan bisa mengembalikan anaknya yang telah tiada. Lalu menegaskan kalau ia tak ada hubungannya dengan semua ini. 뭐가 남는 장생? 나 그런 어마어마한 돈 필요 없어. 이런 내 아들 돌려줘. 내 아들 한 번만 알아보게. Kenyataan ini pun membuat Taeha sangat tak terima. Ia meluapkan emosinya dengan menyalahkan istrinya. Yunhwa dianggap sengaja menyembunyikan putranya hingga menyebabkan semua kekacauan ini. Lalu dengan begitu marahnya, Taeha pergi dari sana. Namun saat di perjalanan, ia baru menyadari
Mungkin saja hasil suara itu telah ditukar. Untuk membuktikan kecurigaannya, Taiha datang ke rumah Hamyung. Namun rumah itu dalam keadaan kosong. Mereka mencari sesuatu yang mungkin bisa dijadikan petunjuk. Taiha menemukan sobekan karcis kereta. Ia yakin kalau saat ini Hamyung berada di stasiun. Taiha pun segera menuju ke sana. Ia melihat kalau kereta akan segera berangkat. Di sini, Taiha segera mencari keberadaan dari Hamyung dan berhasil melihatnya di dalam kereta. Hal ini pun membuatnya sangat marah. Sebisa mungkin, Taiha mencoba masuk ke dalam. Namun tiba-tiba pintu telah tertutup dan kereta segera berangkat. Melihat itu, Taiha tak pantang menyerah. Dengan nekatnya ia meloncat dan berhasil naik dari pintu belakang. Dengan begitu marahnya, Taiha mencari keberadaan dari Hamyung. Namun, Hamyung sudah berhasil melarikan diri dengan melompat dari kereta tanpa mempedulikan keadaannya. Tiga tahun telah berlalu. Karena kehilangan anaknya, keadaan Yunhwa seperti orang tak waras. Bahkan setiap melihat anak orang lain, ia menganggap anaknya sendiri. Namun tiba-tiba Yunhwa ditendang oleh Joran. Ia tak terima karena anak perempuannya dipeluk oleh Yunhwa. Dengan begitu kasarnya, Joran berkata bahwa anak Yunhwa telah tiada. 살아있어 우리 은중이 살아있어 난 알아. Karena begitu kesal melihat Yunhwa seperti itu, membuat Joran ingin membakar semua kenangan dari Enjong. Memang lebih baik seperti ini, agar Yunhwa bisa melupakan putranya. Melihat itu membuat Yunhwa semakin terluka. Ia tak terima kenapa Joran tega melakukan itu. Padahal, hanya foto itulah yang menjadi kenangan dari putranya. Namun, Joran tak peduli. Lebih baik mengikhlaskan anak yang telah tiada. 사람들이 널 뭐라고 부르는지 알아? 네가 이러면 네 아들 구천에서 헤매. Keributan ini pun dihentikan oleh Taiha. Taiha meminta Joran agar menyiapkan makanan. Melihat mereka berjalan bertiga, membuat Yunhwa sangat terluka, di mana mereka seolah tak peduli dengan keadaannya. Di sisi lain, Hamyung baru pulang berbelanja. Namun saat masuk ke dalam, ia melihat berita tentang Taiha yang semakin sukses. Hal ini pun membuat Hamyung sangat marah, karena orang yang membunuh putranya semakin dikagumi banyak orang. Sedangkan Enjong melihat tubuh ayahnya banyak luka. Ia meminta ayahnya berhati-hati saat dalam bekerja. Enjong tak ingin melihat ayahnya sampai terluka. Lalu dengan polosnya, Enjong meminta ayahnya untuk pergi ke rumah sakit agar mendapatkan pengobatan. Mendapat perhatian itu, Hamyung bukannya bersyukur. Ia justru tak terima, lalu meminta Enjong untuk tak memanggilnya ayah lagi. Hamyung sudah muak dipanggil ayah oleh anak dari seseorang yang telah membunuh putranya. Setiap mengingat kenangan bersama putranya, Hamyung selalu membuat makanan dan membelikan permen kesukaan anaknya. Namun, semua permen itu telah dimakan oleh Enjong. Hal ini pun membuat Hamyung sangat marah. Tanpa tahu apa-apa, Enjong dimarahi dan diseret keluar dari rumah. Setiap kali melihat Enjong membuat Hamyung sangat benci. Sedangkan Enjong hanya bisa meminta maaf karena telah melakukan kesalahan. Namun, seolah hati Hamyung telah dibutakan oleh amarah. Ia tak mau mempedulikan tangisan dari Enjong. Karena di dalam hatinya hanya ingin membalaskan dendamnya. 잘못했어요, 아빠. 잘못했어요, 아빠. 잘못했어요. 용서해주세요. 엄마. Di sisi lain, Taiha sangat bersedih karena kehilangan putranya membuatnya sangat hancur. Apalagi melihat Yunhwa seperti orang tak waras. Selama 3 tahun, mereka terus mencari di berbagai tempat tapi belum juga menemukannya. Namun, Yunhwa tak akan pernah menyerah. Ia meminta Taiha agar memberikannya uang untuk mencari anaknya di setiap sekolahan. Yunhwa yakin kalau putranya telah bersekolah dan bisa menemukannya di sana.
Namun seakan Taiha sudah putus asa, karena usahanya pasti akan sia-sia. Tapi pada akhirnya Taiha tetap menuruti permintaan itu, dengan syarat Yunhwa harus keluar dari rumah ini. Sedangkan Joran mendengar semua pembicaraan itu. Ia begitu senang dan akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Sementara itu, Hamyung melihat Enjong tertidur di teras. Walaupun ia sangat benci kepada Taiha, tapi tak seharusnya ia meluapkan kepada anak yang tak bersalah. Hamyung pun hanya bisa meminta maaf. Keesokan harinya, Yunhwa memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Ia akan melakukan apapun asal bisa menemukan anaknya. Sesaat akan pergi, Yunhwa mendapatkan surat dari seseorang yang tak dikenal. Namun belum sempat membukanya, ia mendapatkan telepon dari panti asuhan. Pihak panti memberitahu kalau telah menemukan Enjong dengan ciri-ciri yang sama. Mendengar itu, Yunhwa pun segera menuju ke sana. Sedangkan Joran menyadap pembicaraan mereka. Ia tak akan membiarkan Yunhwa menemukan putranya. Kini, Yunhwa telah berada di panti asuhan. Sambil menunggu kedatangan putranya, Yunhwa membaca surat dari penculik yang memberitahukan kalau Enjong telah tiada. Di dalam surat itu, ia juga menemukan surat bergambar penguin yang ditulis anaknya untuk sang ayah. Hal ini pun membuat Yunhwa sangat bersedih. Namun sebenarnya, orang yang mengirimkan surat itu adalah Joran, dengan tujuan agar Yunhwa putus asa untuk mencari anaknya dan diceraikan oleh Taiha. Lalu datanglah petugas panti membawa seorang anak. Saat pertama kali melihatnya, Yunhwa tahu kalau anak itu bukanlah putranya. Walaupun memiliki ciri-ciri yang sama, tapi hati seorang ibu tak akan bisa dibohongi. Sedangkan anak itu langsung memeluk Yunhwa. Sebagai anak yatim piatu, ia sangat senang karena telah menemukan ibunya. Hal ini pun membuat Yunhwa sangat sedih. Ia bingung apa yang harus ia lakukan. Karena begitu lelahnya, Yunhwa sampai harus mendapatkan perawatan. Sedangkan anak itu bernama Manbok. Manbok menceritakan kisahnya. Sejak kecil, ia tak pernah mengetahui wajah dari orang tuanya. Selama ini ia hidup dengan seseorang, namun berakhir dibuang begitu saja. Beruntungnya, petugas panti menemukannya di bawah jembatan. Tapi untuk sekarang, Manbok sangat senang karena bisa menemukan ibunya. Sedangkan Yunhwa tak bisa berkata apa-apa, walaupun ia tahu kalau Manbok bukanlah anaknya. Tapi ia berusaha untuk tak menyakiti hatinya. Lalu saat akan menjelaskan kebenaran, Yunhwa melihat kalau Joran sedang menguping pembicaraan itu. Hal ini pun membuat Yunhwa sangat kesal, mengingat semua perlakuan Joran yang seenaknya sendiri dan menganggap putranya telah mati. Yunhwa tak akan membiarkan Joran bahagia di atas penderitaannya, lalu memutuskan untuk mengakui Manbok sebagai putranya. Kini Yunhwa membawa Manbok pulang ke rumah. Melihat putranya telah kembali, membuat Taiha sangat senang. Namun ia ingin tahu apakah anak itu memang benar-benar putranya. Untuk meyakinkan Taiha, Yunhwa meminta anaknya agar menyerahkan surat itu. Lewat surat itulah Enjong mengobati rasa rindunya kepada sang ayah. Sedangkan Joran yakin kalau anak itu bukanlah Enjong. Ia mencoba mempengaruhi Taiha agar tak mudah percaya dan melakukan tes DNA. Karena tak mempunyai pilihan lain, Yunhwa terpaksa menuruti. Untuk menutupi kebohongannya, ia harus melakukan sesuatu. Yunhwa harus bisa menukar hasil tes DNA itu. Hingga beberapa hari telah berlalu, hasil tes DNA itu pun telah keluar. Taiha melihat kalau anak itu memanglah benar anak kandungnya. Ternyata Yunhwa berhasil menukar hasil tes DNA itu dan menipu mereka semua. Di sisi lain, Enjong dan adiknya datang ke tempat kerja ayahnya. Enjong meminta adiknya untuk menunggu di luar, sedangkan Enjong masuk ke dalam untuk memberikan obat bagi ayahnya. Di saat yang bersamaan, Taiha juga datang ke sana. Sebagai pemilik konstruksi, ia harus memastikan kinerja dari bawahannya. Taiha tidak tahu kalau anak yang berada di dekatnya adalah putra kandungnya. Ia meminta anak itu agar segera pergi karena tempat ini sangat berbahaya. Namun tiba-tiba ada kesalahan teknis di alat pengangkut.
hingga membuat bahan material jatuh ke arah mereka. Beruntungnya, Hamyung bergerak cepat dan berhasil melindungi Eunjung dari tumpukan material. Hamyung meminta mereka agar lebih dulu menyelamatkan anaknya. Melihat pengorbanan dari sang ayah, membuat Eunjung sangat terharu. Walaupun selama ini ia diperlakukan sangat kasar, tapi Eunjung tahu kalau sang ayah sangat menyayanginya. Melihat tangisan itu membuat Hamyung sangat menyesal dengan apa yang telah ia lakukan selama ini. Lalu dengan sepenuh hati, ia berjanji untuk mengembalikan Eunjung ke tempat asalnya. 아빠 괜찮아요? 미안하다. 너무 기뻐요. 돌려놓을게 네 자리로. Keesokan harinya, setelah keadaan mereka membaik, Hamyung membawa Eunjung pulang ke tempat orang tuanya. Namun, Hamyung terkejut saat tahu kalau mereka telah menemukan anaknya, di mana posisi Eunjung telah digantikan oleh orang lain. Sedangkan Eunjung memberitahu ibunya kalau ia bertemu dengan seorang anak yang memiliki nama yang sama dengan dirinya. Mendengar itu membuat Yunhwa sangat terkejut. Ia yakin kalau anak itu adalah putra kandungnya. Namun saat Yunhwa berlari keluar, ia sudah terlambat, putranya telah pergi dari sana. Kemudian Yunhwa melihat rekaman CCTV. Terlihat jelas kalau anak itu memanglah putranya. Sementara itu, Hamyung membawa kembali Eunjung. Mulai sekarang, Eunjung akan disayangi seperti putra kandungnya sendiri dan diberi nama baru yaitu Jang-eun. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu. Jang-eun tumbuh dewasa dan berhasil menjadi seorang detektif. Sementara itu, keluarga Taeha terlihat bahagia. Apalagi di saat ini putranya telah menjadi seorang pengacara. Sedangkan putri selingkuhannya yang bernama Juha meneruskan bisnisnya. Walaupun Juha merupakan anak selingkuhan dari suaminya, tapi Yunhwa mencoba untuk menerima. Namun kenyataannya, hidup Yunhwa terasa sangat hampa karena memikirkan anak kandungnya yang tak tahu ada di mana. Sementara itu, Hamyung bicara dengan bawahannya. Sebagai mandor, ia memberitahu kalau proyek yang dikerjakannya saat ini, kualitas bangunannya sangat buruk. Jika dibiarkan, bangunan akan mudah runtuh dan memakan banyak korban jiwa. Cara menghentikan proyek ini adalah dengan langsung mendatangi Taeha. Namun, Hamyung tak mungkin melakukannya, lalu menyuruh Jigong agar dirinya lah yang menemui Taeha dengan membawa semua bukti itu. Hamyung juga memberikan USB yang berisi tentang sumber dana dan para pegawai yang telah melakukan korupsi. Selama ini, Hamyung diam-diam menyelidiki keburukan dari perusahaan milik Taeha. Dengan adanya bukti itu, sudah cukup untuk mengancam Taeha. Jigong pun langsung setuju. Jigong adalah seorang pemuda yang jujur dan suka menegakkan keadilan. Lalu, tanpa ada rasa takut, Jigong datang ke perusahaan Taeha. Ia memberitahu kalau konstruksi bangunan yang dikerjakan oleh perusahaannya sangat buruk. Jika diteruskan, bangunan akan mudah runtuh dan bisa memakan banyak korban jiwa. Jalan yang terbaik adalah menghancurkan bangunan yang sekarang dan membangunnya kembali dengan bahan yang lebih baik. Jigong juga memberitahu kalau ia memiliki semua bukti catatan daftar orang-orang yang melakukan kecurangan. Mendengar itu membuat Taeha tak berkutik. Ia terpaksa berpura-pura menyetujui permintaan itu. Sementara itu, di saat di rumah sakit, Hamyung tanpa sengaja bertemu dengan Yunhwa. Yunhwa sering ke sana untuk mengambil obat penenang. Namun saat menolong anak kecil, ia menjatuhkan obatnya. Melihat itu, Hamyung segera mengambilnya, lalu membuntuti Yunhwa sampai ke kantor. Saat bertemu, Yunhwa tak mengenali wajah dari Hamyung, di mana Hamyung langsung memberikan obat itu. Namun, sekilas ia melihat foto sketsa yang sangat mirip dengan Jang-eun. Hal ini pun membuatnya sangat terkejut. Jadi selama ini, Yunhwa masih berusaha untuk menemukan putra kandungnya. Di malam itu, Jigong berpamitan kepada pacarnya bahwa ia ingin keluar untuk mengurus sesuatu. Jigong berjanji akan segera kembali karena besok adalah hari pernikahan mereka. Setelah itu,
Jigong datang ke tempat konstruksi. Ternyata ia berjanji bertemu dengan Taiha di tempat itu. Namun sebelum bertemu, Jigong sengaja menyembunyikan bukti kejahatan mereka di tabung sepedanya. Karena hanya dengan bukti ini, ia bisa melawan Taiha. Tanpa menunggu lama, Jigong segera menemui Taiha, di mana Taiha langsung mengatakan niatnya. Dengan memberikan sejumlah uang, Jigong diminta menyerahkan bukti itu dan melupakan semuanya. Namun, Jigong menolaknya. Ia hanya ingin memperlihatkan beberapa konstruksi yang sangat buruk. Tentu saja hal ini membuat Taiha habis kesabaran. Ia pun menawarkan lebih banyak lagi. Tapi tetap saja, Jigong tak mau. Ia tak akan bisa disuap dan hanya ingin menegakkan keadilan. Jika Taiha tetap seperti ini, Jigong akan membeberkan masalah ini ke media. Mendengar itu membuat Taiha sangat kesal, lalu memilih untuk pergi dari sana. Tapi kenyataannya, Taiha menyuruh sekretarisnya untuk membunuh Jigong. Keesokan harinya, acara pernikahan antara Jigong dengan Ami telah dipersiapkan. Ami telah memakai gaun pengantin dan tinggal menunggu kedatangan dari calon suaminya. Namun telah ditunggu beberapa jam, Jigong tak kunjung datang. Bahkan para tamu sudah meninggalkan tempat itu. Hanya tinggal Ami dan Hamyong yang masih bertahan menunggu kedatangan dari Jigong. Namun tiba-tiba Ami mendapatkan telepon dari kepolisian, di mana Jang Eun sebagai penyidik memberitahu kalau Jigong telah mati terjatuh dari bangunan konstruksi. Setelah mendengar itu, Ami segera ke lokasi. Dari hasil penyelidikan, Ami diberitahu kalau Jigong mati karena bunuh diri. Sedangkan Ami tak percaya dengan semua itu. Jigong tak mungkin meninggalkannya seperti ini. Apalagi saat ini kondisinya tengah dalam keadaan mengandung. Ami yakin kalau ada seseorang yang sengaja mencelakai calon suaminya. 본인 의지로 떨어졌을 수도. 아니요. 자살도 사고사도 아니에요. 오빠가 죽었는데 그 사람이 죽었는데도. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, telah ditemukan cek di dalam saku milik Jigong. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ada sidik jari dari ketua Taiha. Mengetahui itu, Jang Eun segera menemui Taiha. Ia memberitahu kalau telah menemukan cek di saku Jigong dan ada sidik jari dari Taiha. Mendengar itu, Taiha pun meminta bicara berdua. Di sini, Taiha menjelaskan kalau cek itu memang darinya. Namun yang memberikannya kepada Jigong adalah asistennya. Pernyataan ini pun dibenarkan oleh asisten Taiha, hingga membuat Jang Eun tak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu, Jang Eun datang ke makam Jigong untuk berbelasungkawa. Ia melihat Ami sangat bersedih karena kehilangan calon suaminya. Karena hal ini, Ami menyalahkan pihak kepolisian yang tak bisa menangkap pelaku pembunuhan itu. 죽었는지 공격을 당해 떨어졌는지 모르는 거잖아. 고인의 명복입니다. 죽은 사람 또 죽인 거야. Dalam kesedihan itu, lalu datanglah ibu dari Jigong. Tanpa mempedulikan kesedihan dari Ami, sang ibu menyalahkan Amilah penyebab kematian dari putranya. Selama ini, ia tak pernah setuju anaknya menikah dengan Ami. Ami hanyalah wanita yang memberikan penderitaan bagi anaknya. Disalahkan seperti itu, Ami hanya bisa menahan tangisnya. Sedangkan Jang Eun merasa sangat kasihan, lalu meminta Ami pergi bersama. Setiap langkah Ami hanya bisa menahan kesedihannya. Namun semua kenangan bersama dengan Jigong selalu muncul, hingga membuat Ami tak bisa lagi menahan tangisnya. Di sisi lain, Enjong memikirkan sesuatu tentang ibunya, di mana sang ibu mencari seorang anak laki-laki dengan nama yang sama. Mungkinkah sang ibu masih meragukan dirinya? Untuk membuktikan kecurigaannya, Enjong menemui seorang yang dibayar oleh ibunya untuk mencari anak itu. Orang itu memberitahu kalau Yunhwa mencari anaknya yang bernama Enjong. Mendengar itu membuat Enjong sangat terluka. Apakah benar bahwa dirinya bukanlah anak kandung dari sang ibu? Kini, Enjong pulang tanpa ada rasa semangat, karena sang ibu tak pernah menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Keesokan harinya, Jang Eun mengantar Ami pulang ke rumahnya.
Ami berterima kasih karena telah membantunya selama ini. Sebelum pergi, Jang Eun ingin tahu apakah Jigong meninggalkan sebuah USB. Dari hasil penyelidikan, ternyata Jigong mengetahui sesuatu tentang daftar orang-orang yang melakukan korupsi dan penggelapan dana. Ada kemungkinan Jigong sengaja dibunuh karena tak mau menyerahkan USB itu. Sedangkan Ami tak tahu apa-apa, namun ia akan berusaha untuk menemukan USB itu. Lalu Ami segera masuk ke dalam. Namun saat Jang Eun baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kamar Ami. Melihat itu, Jang Eun segera masuk ke sana. Dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk menyelamatkan Ami. Ami pun segera dibawa ke rumah sakit. Beruntungnya Ami tak memiliki luka yang serius. Dengan kondisi yang masih lemah, ia memberikan kancing baju dari pelaku yang membakar rumahnya. Namun karena insiden ini, Ami harus kehilangan bayinya. Melihat keadaan Ami yang sebatang kara, Hamyung meminta Ami untuk tinggal di rumahnya. Ia akan menjadi ayah yang bisa melindunginya. Setelah itu, Hamyung diberitahu oleh anaknya kalau ia menemukan kancing dari pelaku pembakaran itu. Jang Eun yakin kalau dalang dari kejahatan ini adalah Taeha. Sementara itu, Eunjong mengambil kotak yang disimpan oleh ibunya. Di dalam kotak itu, ia melihat foto sketsa wajah dari seseorang yang ibunya cari selama ini. Eunjong juga memutar suara rekaman dari penculik itu. Lalu, saat keluar dari kamar, ia bertemu dengan sang ibu. Namun untuk saat ini, sikap Eunjong lebih pendiam. Hal ini pun membuat Yunhwa ingin tahu kenapa anaknya seolah menghindarinya. Mendengar itu, Eunjong meminta sang ibu agar memberikannya waktu untuk menjernihkan pikirannya. Merasa ada yang aneh dengan putranya, Yunhwa segera memeriksa ruang kerjanya, di mana ia mendapati kotak simpanannya telah terbuka. Mungkinkah Eunjong telah mengetahui semuanya? Kini, Yunhwa bingung apa yang harus ia lakukan. Karena kecerobohannya, ia telah melukai perasaan dari putranya. Di saat ia pusing memikirkan masalah ini, lalu datanglah Joran. Joran mengatakan kalau ia tahu bahwa Eunjong yang sekarang bukanlah anak kandung dari Yunhwa. Ia memberitahu kalau dirinya lah yang mengirimkan surat bergambar penguin itu. Joran berpura-pura sebagai penculik agar membuat Yunhwa putus asa, bukannya malah menemukan anak palsu sebagai penggantinya. Mengetahui kenyataan ini membuat Yunhwa sangat terkejut. Ia tak menyangka kalau Joran bisa melakukannya. Namun, mereka tidak tahu kalau semua pembicaraan itu didengar oleh Eunjong. Kini jelas sudah kalau dirinya memang bukanlah anak kandung dari Yunhwa. Karena begitu kecewa dengan sang ibu, Eunjong meminta orang suruhan dari sang ibu agar memberitahu kalau telah berhasil menemukan anak kandungnya. Sedangkan Yunhwa yang mendengar kabar itu pun sangat terkejut dan meminta dipertemukan dengan putranya. Tanpa menunggu lama, Yunhwa datang ke tempat pertemuan. Dengan harapan yang sangat besar, Yunhwa sudah tak sabar untuk bertemu dengan putranya. Namun kenyataannya yang datang adalah Eunjong. Hal ini pun membuat Yunhwa heran, kenapa Eunjong berada di sini. Sedangkan Eunjong hanya bisa meminta maaf, karena yang datang bukanlah anak kandung yang sang ibu cari selama ini. Eunjong sengaja melakukan semua ini karena ia merasa sakit hati. Kenapa sang ibu tak bisa merelakan putranya yang telah lama hilang? Eunjong ingin sang ibu juga merasakan kekecewaan yang ia rasakan saat ini. Selama hidupnya, ia sudah berusaha menjadi putra sang ibu dan melakukan apapun yang ibunya mau. Tapi mengapa semua itu masih belum cukup? Sedangkan sebagai seorang ibu, ia tak bisa memilih salah satu dari kedua putranya. Bagi Yunhwa, kedua putranya sama-sama berarti dalam kehidupannya. Di sisi lain, Jang Eun tanpa sengaja menemukan USB di sepeda milik Jigong. Saat diperiksa, di dalamnya berisi tentang daftar orang-orang yang bekerja sama dengan Taeha, melakukan korupsi dan pencucian uang. Karena bukti inilah Jigong harus kehilangan nyawanya. Setelah mendapatkan bukti ini, Jang Eun ingin memberitahu ayahnya. Namun ia melihat sang ayah menemui seseorang bernama Kang Jo. Kang Jo adalah mantan wartawan yang sekarang bekerja untuk Taeha. Walaupun pernah dikhianati, tapi Hamyung berharap Kang Jo mau membantunya melawan Taeha. Namun Kang Jo tak mau,
Ia tak mungkin melawan Taiha dan kehilangan pekerjaannya. Selama ini, Kang Jo tahu kalau Jang En bukanlah anak kandung dari Hamyung. Haruskah ia memberitahu Jang En tentang kebenaran ini? Sedangkan Hamyung mengatakan kalau ia akan memberitahu putranya sendiri. Lalu ia meminta Kang Jo tak ikut campur masalah ini. Jika ingin memiliki bukti USB itu, Kang Jo harus mau membantunya. Lalu saat keluar dari sana, Hamyung melihat putranya berdiri di depan pintu, di mana Jang En mendengar semuanya. Namun untuk sekarang, Jang En tak mau membicarakannya. Ia ingin memberikan ayahnya waktu untuk mengatakan kebenaran. Hingga keesokan harinya, Jang En meminta ayahnya bicara. Ia tahu kalau dirinya bukanlah anak kandung dari sang ayah. Sejak kecil ia sudah merasa, karena perlakuan dari sang ayah yang keras dan selalu menyalahkan dirinya. Namun, Jang En mencoba mengabaikannya dan hanya ingin membahagiakan ayahnya. Bahkan karena begitu sayangnya, ia tak mau mengetahui siapa orang tua kandungnya. Bagi Jang En, ia hanya memiliki satu orang tua, yaitu ayahnya. Sedangkan Hamyung tak bisa mengatakan apa-apa. 좋은 아들 될게요. 찾지도 궁금해하지도 않을 거예요, 저 아무 데도 안 가요, 아버지. 친부모님. Setelah itu, Hamyung datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Ia ingin tahu kenapa akhir-akhir ini ia sering mengalami sakit kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memberitahu kalau Hamyung menderita penyakit kanker pankreas. Penyakitnya telah menyebar dan Hamyung hanya bisa bertahan beberapa bulan lagi. Kenyataan ini pun membuat Hamyung sangat bersedih, padahal masih banyak yang harus ia lakukan. Di saat yang bersamaan, Yunhwa juga berada di rumah sakit itu. Ia melihat Hamyung membuang resep obatnya. Karena penasaran, ia pun mengambil resep itu, lalu bertanya kepada perawat tentang kondisi dari Hamyung. Perawat memberitahu kalau Hamyung menderita penyakit kanker pankreas stadium akhir. Mengetahui itu, membuat Yunhwa sangat kasihan. Ia pun menemui Hamyung. Yunhwa tahu kalau Hamyung sedang dalam keadaan yang sulit. Ia berusaha menyemangati dan akan menjadi teman untuk membantunya melewati semua ini. Sementara itu, Jang En datang ke tempat Taiha dengan menunjukkan bukti kancing baju itu. Ia memberitahu kalau pelaku menjatuhkannya saat membakar tempat Ami. Setelah dilakukan penyelidikan, kancing baju itu ternyata dimiliki oleh salah satu keluarga Taiha. Dengan kata lain, Jang En menuduh kalau Taiha lah pelakunya. Sedangkan Taiha tak mau mengakui. Ia bersikeras kalau tak pernah melakukan kejahatan itu. Namun, Jang En menunjukkan bukti tambahan berupa foto yang diambil dari rekaman CCTV, di mana Taiha berada di tempat kejadian saat kematian dari Jigong. Dengan adanya bukti ini, Taiha diminta datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hal ini pun membuat Taiha sangat marah. 경찰서로 나와서 조사받으시죠. 나 장태야야. 새벽에는 내가 집에 있었대잖아, 이 개상놈의 새끼야. Setelah kepergian dari Jang En, ia memarahi sekretarisnya karena begitu bodoh meninggalkan bukti kejahatan itu. Sementara itu, Hamyung menunggu kepulangan dari putranya. Karena mengetahui umurnya sudah tak lama lagi, ia ingin menghabiskan sisa waktunya dengan keluarganya. Sikap Hamyung yang berubah lebih hangat dan penyayang membuat Jang En heran. Tapi ia merasa bahagia karena sang ayah begitu menyayanginya. Di sisi lain, Taiha memikirkan cara untuk lolos dari hukuman. Enjong mempunyai rencana untuk menjadikan sekretaris Shin sebagai umpan. Ia meminta sekretaris Shin untuk menyerahkan diri ke polisi dan mengakui kejahatannya seorang diri. Walaupun berat untuk dilakukan, tapi sekretaris Shin tak bisa menolak. Apalagi Enjong memastikan kalau sekretaris Shin tak akan lama di penjara. Ia dan sang ayah akan melakukan segala cara untuk mengeluarkannya secepat mungkin. Setelah itu, sekretaris Shin datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Ia mengakui melakukan kejahatannya seorang diri. Hal ini pun membuat Jang En sangat kesal. Ia tahu kalau Taiha sengaja mengorbankan sekretarisnya untuk lolos dari hukuman. Namun, Jang En tak mau masuk ke dalam permainan ini, karena ia akan menangkap pelaku yang sebenarnya. 당신 뒤에 있는 인간을 잡을 거라 했지 않습니까?
Untuk menemukan bukti yang lebih akurat, Jang Eun datang menemui istri dari Taeha. Namun saat pertemuan itu, Yunhwa sangat terkejut saat melihat wajah dari Jang Eun, di mana Jang Eun sangat mirip dengan sketsa wajah dari putra kandungnya. Sebagai seorang ibu, Yunhwa sangat yakin kalau Jang Eun adalah putranya yang telah lama hilang. Sambil menahan tangisnya, ia hanya bisa memandangi wajah anaknya. Sedangkan Jang Eun tak mengerti kenapa Yunhwa bersikap seperti itu. Namun ia tak mau memperdulikannya dan lebih berfokus untuk mengetahui apakah Yunhwa mengetahui kalau Taeha datang ke tempat konstruksi untuk menemui Jigong. Tapi untuk saat ini, Yunhwa tak mau membahas itu. Ia malah menanyakan keadaan dari Jang Eun dan memintanya untuk makan bersama. Mendengar itu membuat Jang Eun heran, lalu memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah kepergian dari Jang Eun, Yunhwa pun mencari tahu siapa keluarga dari Jang Eun. Ternyata, Jang Eun tinggal dengan seorang ayah beserta adik perempuannya, dan ayahnya adalah seseorang yang sangat ia kenal. Disinilah Yunhwa baru menyadari kalau Hamyung adalah seseorang yang telah menculik putranya. Dugaan ini diperkuat saat ia melihat berkas milik Hamyung. Di saat itu, Taeha sangat yakin kalau Hamyung adalah pelaku yang menculik anaknya. Kenyataan ini pun membuat Yunhwa sangat tak terima. Lalu dengan begitu marahnya, Yunhwa datang ke tempat Hamyung. Ia tak terima kenapa Hamyung tega menculik anaknya, lalu meminta agar Hamyung mengembalikan putranya. Sedangkan Hamyung meminta waktu untuk mengatakan kebenaran ini kepada Jang Eun seorang diri, lalu ingin menunjukkan sesuatu kepada Yunhwa. Yunhwa ditunjukkan pakaian putranya saat penculikan itu. Semua kenangan masih tersimpan rapi, di mana Jang Eun selalu melukis foto dari keluarganya. Hal ini pun membuat Yunhwa hanya bisa menangis. Sedangkan Hamyung meminta maaf karena telah membuat banyak orang menderita. Mendengar itu, Yunhwa tak akan memberikan maaf. Semua penderitaan yang ia terima selama ini membuatnya sangat terluka. Terlebih lagi saat melihat putranya sendiri tak mengenali ibunya. 내가 잃어버린 그 시간 돌려줘. 사십시오. 내가 지엄만 잘못을 못했습니다. Sementara itu, Taeha juga datang ke sana. Ia sangat marah saat tahu kalau penculik anaknya sering bertemu dengan istrinya. Taeha tak akan memberikan ampun dan akan membalas lebih kejam dari apa yang Hamyung lakukan. 어저 덤벼봐 이 새끼야. 네 아들을 영원히 사라지게 해줘. 그만해요. 뭘 그만둬! 뭐라 한 거야? 그건 뭐야? 뭐야! Setelah itu, Taeha memiliki rencana untuk menghancurkan Hamyung dan keluarganya. Hal pertama yang ia lakukan adalah memberikan Jang Eun pelajaran, karena Jang Eun selalu membuat masalah dengannya. Lalu saat keluar dari kantor, mereka dihadang oleh Jang Eun. Jang Eun ingin bicara sesuatu yang penting dengan Taeha. Ia memberitahu kalau dirinya memiliki USB yang berisi kejahatan dari Taeha dan para sekutunya. Namun untuk saat ini, Jang Eun ingin melawan Taeha dengan cara yang berbeda. Jika tak ingin kebenaran ini menyebar, Taeha harus memberikannya uang 10 miliar. Uang itu harus siap malam ini. Jang Eun akan menunggu di tempat yang telah ia tentukan. Barulah USB itu akan ia berikan kepada Taeha. Hingga di malam itu, Jang Eun beserta para polisi menuju ke tempat pertemuan, di mana Jang Eun akan menjebak Taeha agar mau mengakui kejahatannya. Sampainya di sana, Jang Eun segera melakukan kesepakatan. Namun, Taeha bukan orang yang mudah untuk ditipu. Ia pun berusaha untuk mengulur waktu. Taeha mengatakan kalau uang itu telah disiapkan di tempat lain. Lalu saat Jang Eun lengah, tiba-tiba sekretaris Shin langsung menyekapnya. Taeha tahu kalau Jang Eun memakai alat penyadap dan telah bekerja sama dengan para polisi untuk menangkapnya. Kemudian, Jang Eun dibawa ke tempat persembunyian. Jang Eun diikat dan dipukuli sampai terluka parah. Taeha memintanya untuk menyerahkan USB itu. Namun, Jang Eun tak mau. Ia tak akan menyerah walau harus kehilangan nyawa. Mendengar itu membuat Taeha sangat kesal. Kenapa Jang Eun dan ayahnya selalu membuatnya marah? Dulu, Hamyung menculik anaknya dan sekarang Jang Eun ingin menghancurkan hidupnya. Sedangkan Jang Eun sangat terkejut saat mendengar kalau ayahnya adalah pelaku penculikan itu.
Untuk saat ini, Taihe tak akan membiarkan musuhnya lolos begitu saja, di mana Taihe memutuskan untuk membunuh Jang En. Di saat tembakan dilepaskan, di saat itu juga Hamyung datang ke tempat itu. Ia melihat kalau Jang En telah tertembak. Kini, Hamyung hanya bisa memeluk Jang En. Ia memohon agar Jang En tetap bertahan. Sedangkan Taihe berkata kalau inilah akibatnya jika berani melawan dirinya. Hingga akhirnya, Hamyung mengatakan yang sebenarnya, kalau Jang En adalah anak kandung dari Taihe. Jang En adalah Enjong, anak yang ia culik. Mengetahui itu membuat Taihe sangat terkejut, di mana ia telah menembak anaknya sendiri. Setelah itu, para polisi pun datang untuk mengamankan situasi. Karena tak mau tertangkap, Sekretaris Shin membawa Taihe kabur dari sana. Sedangkan Hamyung segera membawa Jang En ke rumah sakit. Jang En pun segera mendapatkan penanganan. Beruntungnya tembakan itu tak mengenai organ vital dan Jang En bisa diselamatkan. Namun karena insiden ini, Yunhwa menyalahkan Hamyung. Karena dirinya lah semua masalah ini bisa terjadi. 그러놓고 당신이 어떻게 죽어? 혼자 죽어. 그냥 죽어. 이러고 죽으란 말이야, 당신 죄가. Sementara itu, Taihe sangat menyesali perbuatannya. Ia merasa sangat bersalah karena telah melukai anak kandungnya sendiri. Setiap hari, Taihe selalu menyendiri. Ia begitu takut menghadapi kenyataan. Lalu datanglah Enjong, di mana Enjong tak mau melihat ayahnya seperti ini. Walaupun ia tahu kalau dirinya bukanlah anak kandung dari sang ayah, namun ia akan mengabdikan dirinya untuk keluarga ini. Bagi Enjong, selamanya ia akan tetap menjadi putra dari sang ayah. Namun Taihe tak menganggapnya demikian. Ia meminta Enjong tak memanggilnya ayah lagi, karena Taihe akan membawa putranya kembali dan membuang Enjong palsu begitu saja. 내내 아버지 아들로 살아왔었는데 회장님이라고 불러. 난 아버지. Setelah beberapa kali melakukan perawatan, akhirnya keadaan Jang En telah membaik dan memaksa untuk pulang ke rumah. Namun untuk saat ini, sikap Jang En telah berubah. Ia lebih pendiam dan mengabaikan keluarganya. Lalu tanpa mengatakan apa-apa, Jang En memutuskan untuk pergi dari rumah. Namun saat di perjalanan, ia dihentikan oleh Yunhwa. Yunhwa sangat khawatir dengan keadaan putranya. Walaupun mendapatkan perhatian itu, Jang En hanya terdiam dan memilih untuk pergi. Kini, Jang En memutuskan pergi ke pesisir pantai untuk menenangkan pikirannya. Dalam kesedihan itu, Jang En mendengarkan alat perekam yang disembunyikannya saat insiden itu terjadi. Terdengar jelas saat Hamyung mengatakan kalau Jang En adalah anak kandung dari Taihe. Kebenaran ini pun membuat Jang En sangat tak terima. Kenapa harus dirinya yang menjadi anak dari seorang penjahat? Sementara itu, Taihe mengumpulkan mereka. Ia sangat marah karena dibodohi selama ini oleh istrinya. Yunhwa sengaja menipunya dengan membawa anak palsu. Sedangkan Yunhwa mengakui semuanya. Ia melakukan semua itu untuk membalas perlakuan dari Taihe karena merebut perusahaan ayahnya dan membuat ayahnya mati di penjara. Yunhwa akan melakukan segala cara untuk merebut perusahaan ayahnya kembali. Mendengar itu, membuat Taihe semakin marah. Mulai sekarang ia akan menjauhkan Yunhwa dari putranya. 내 아들 심장에 총알을 박은 당신을 생이별을 하게 될게. 뭐라고요? 누가 네 아들이야? 네 아들이. Langkah awal yang akan Taihe lakukan, ia sengaja menukar pil yang biasa dikonsumsi Yunhwa dengan pil palsu. Setiap kali meminumnya, Yunhwa akan lemah tak berdaya. Namun, ini masih belum cukup. Taihe memberikan dosis yang lebih tinggi agar membuat Yunhwa mengalami kelumpuhan total. Setelah itu, saat akan berangkat bekerja, Taihe melihat putranya menunggu di depan pintu. Hal ini pun membuat Taihe sangat senang karena putranya telah kembali. Taihe pun segera membawa anaknya masuk ke dalam. Ia langsung meminta maaf karena telah melukai putranya sendiri. Sedangkan Jang En mencoba untuk menerima semua kenyataan ini. Ia akan menjadi putra dari Taihe dan akan kembali menggunakan nama Enjong. Di sini, Enjong menanyakan keberadaan dari ibunya.
Namun Taiha memberitahu kalau Yunhwa sedang tak enak badan dan sebaiknya tak usah diganggu. Padahal untuk saat ini Yunhwa telah diasingkan. Dengan kondisi hampir lumpuh, Taiha memaksa istrinya untuk menandatangani surat penyerahan semua saham dan harta yang ia miliki. Dengan begitu, Yunhwa hanya menjadi wanita lumpuh yang tak berguna. Keesokan harinya, Joran meminta Eunjong bicara. Sebenarnya ia tak begitu senang jika Eunjong telah kembali, tapi ia tetap ingin memberitahu tentang kondisi dari Yunhwa, di mana saat ini Yunhwa telah diasingkan dan diberi obat kelumpuhan. Joran meminta agar Eunjong mencari ibunya sebelum semuanya terlambat. Mengetahui itu, Eunjong segera mencari keberadaan dari ibunya. Tak butuh waktu lama, ia pun berhasil menemukan lokasi dari sang ibu. Sebelum ia masuk ke dalam, Eunjong telah merusak kamera CCTV. Setelah dirasa aman, Eunjong segera menolong sang ibu. Ia begitu sedih melihat ibunya diperlakukan seperti ini. 괜찮을 거예요. Karena tak mempunyai tempat yang dituju, Eunjong memutuskan membawa ibunya ke rumah Hamyung. Walaupun ia kecewa kepada Hamyung, tapi sebenarnya Eunjong masih menganggapnya sebagai ayahnya sendiri. Kini, Hamyung mencoba merawat Yunhwa. Ia tahu kalau Eunjong sengaja membawa ibunya ke sini, karena Eunjong akan selalu mempercayai dirinya sebagai seorang ayah. Sementara itu, Taiha diberitahu kalau Yunhwa telah dibawa kabur oleh seseorang. Hal ini pun membuatnya sangat marah. Ditambah lagi, Sekretaris Jin memberikan hasil tes lab tentang kondisi dari Hamyung, di mana Hamyung memiliki penyakit kanker pankreas stadium akhir, dan hidupnya tinggal tak lama lagi. Hal ini pun semakin membuat Taiha kesal. Baginya, Hamyung harus hidup lebih lama agar bisa ia siksa. Kemudian, Taiha menemui putranya, yang memberikan hasil tes lab tentang Hamyung yang mempunyai penyakit kanker. Mengetahui itu membuat Eunjong sangat terkejut. Orang yang telah membesarkannya selama ini, kini umurnya tinggal tak lama lagi. Tapi di satu sisi, ia masih kecewa kenapa Hamyung menculiknya, hingga membuat hidupnya menjadi serumit ini. Lalu dengan begitu marahnya, Eunjong datang ke tempat Hamyung. Dengan membawa senjata, ia ingin menembaknya, hingga pada akhirnya terdengar suara tembakan. 아버지 아들이고 싶었어요. 시도 모른다고 생각하면 살았지만. Sementara itu, Taiha juga datang ke tempat itu. Ia melihat kalau putranya telah ditangkap polisi karena sengaja melepaskan tembakan. Mengetahui itu, Taiha berjanji kepada anaknya akan segera membebaskannya. Kemudian, Taiha segera masuk ke dalam. Ia melihat kalau keadaan Hamyung masih baik-baik saja. Ternyata tembakan Eunjong sengaja tak mengenainya, di mana Eunjong masih tak sanggup jika harus melukai Hamyung yang telah dianggap seperti ayahnya sendiri. Tentu saja hal ini membuat Taiha marah. Kenapa Hamyung membuat putranya menjadi anak orang lain? Lalu saat menyeret Hamyung keluar, tiba-tiba ia melihat istrinya berada di tempat ini. Hal ini pun membuat Taiha semakin tak terkendali. Lalu ia membawa paksa istrinya untuk pergi. 똑똑히 있더라. 난 니놈을 절대로. Kini, keadaan Yunhwa semakin membaik. Ditambah lagi ia telah bersama dengan putranya. Sedangkan Taiha terlihat tidak menyukainya. Ia pun meminta putranya bicara berdua. Taiha ingin tahu siapa sebenarnya yang dianggap ayah oleh Eunjong. Taiha tak ingin jika Eunjong lebih memihak Hamyung daripada ayah kandungnya sendiri. Mendengar itu, Eunjong berusaha untuk meyakinkan ayahnya bahwa ia ingin bersama dengan Taiha. Untuk itu, Eunjong menyerahkan USB dan bukti kejahatan itu. Hal ini pun membuat Taiha senang karena putranya telah memihaknya. Padahal sebenarnya, Eunjong mempunyai niat tersendiri untuk membuat ayahnya mengakui kesalahannya. Karena kedatangan Eunjong di keluarga ini membuat Joran tak suka. Ia takut kalau semua harta kekayaan dari Taiha akan diberikan kepada putranya. Untuk itu, ia bekerja sama dengan Kang Jo untuk menyelakai Eunjong. Selama ini mereka telah berselingkuh dan berniat menguasai harta dari Taiha. Joran meminta Kang Jo merusak rem mobil milik Eunjong.
Namun saat akan pergi, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Kang Jo pun masuk ke dalam mobil. Ia melihat di gantungan boneka itu terselip sebuah USB. Ternyata USB itu adalah salinan dari kejahatan yang dilakukan oleh Taiha. Namun tiba-tiba Enjong masuk ke dalam mobil lalu membawa mobil itu pergi. Di sini Enjong menyuruh Kang Jo untuk mengembalikan USB itu. Namun Kang Jo tak memperdulikan itu, di mana ia sangat panik karena rem mobil ini telah dirusak. Mendengar itu membuat Enjong ikutan panik. Namun sebisa mungkin ia berusaha untuk menguasai keadaan, tapi mobil tak bisa dikendalikan dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Dalam kondisi terluka, Enjong berusaha keluar dari mobil. Ia juga ingin menyelamatkan Kang Jo. Beruntungnya mereka keluar tepat waktu sebelum mobil itu meledak. Mereka pun segera mendapatkan perawatan. Kabar akan kecelakaan ini pun segera menyebar, di mana Yunhwa dan Hamyong sangat mengkhawatirkan keadaan dari Enjong. Beruntungnya, Enjong segera tersadar. Ia melihat kalau Hamyong sangat mengkhawatirkan keadaannya. Hal ini pun membuat Enjong bahagia, karena dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayanginya. Lalu, Enjong meminta Hamyong agar hidup lebih lama. Sedangkan, Taiha mendengar semua pembicaraan itu. Kini ia tahu kalau putranya tak benar-benar memihak kepadanya, dan masih menganggap kalau Hamyong sebagai ayahnya. Hal ini pun membuat Taiha sangat kecewa, lalu memutuskan untuk menemui putranya yang palsu, di mana ia akan membawanya kembali pulang ke rumah. Kini, mereka telah sampai. Putranya yang sekarang bernama Jae-in. Taiha menganggap Jae-in adalah putra satu-satunya di keluarga ini. Sementara itu, Enjong dianggap anak pengkhianat dan akan diusir dari rumah ini. Namun, keputusan ini tak diterima oleh Enjong. Semua yang ia lakukan selama ini hanya ingin membuat ayahnya sadar bahwa apa yang telah ayahnya lakukan adalah kesalahan. Enjong meminta ayahnya segera bertobat dan menyerahkan diri ke polisi. Mendengar itu membuat Taiha semakin marah dan mengusir Enjong secara paksa. Sementara itu, Yunhwa menemui mereka. Ia sangat marah kenapa mereka menyalakai putranya. Yunhwa meminta mereka bertanggung jawab dan menyerahkan diri ke polisi. Sedangkan Joran hanya bisa memohon untuk diampuni. Yunhwa akan memaafkan mereka asalkan mau membantunya melawan Taiha dalam persidangan perceraian dan tuntutan kejahatan yang dilakukan Taiha selama ini. Keesokan harinya, sidang pun segera dilakukan, di mana Taiha dibantu oleh Jae-in untuk melawan Yunhwa. Tanpa kenal ampun, Jae-in mencoba menjatuhkan ibu yang telah membesarkannya selama ini. Namun, Yunhwa tak takut sedikit pun, di mana ia juga memiliki saksi yang tahu semua kejahatan yang dilakukan oleh Taiha, dan orang itu adalah Joran. Melihat itu membuat Taiha sangat terkejut. Ia tidak menyangka kedua istrinya bersatu untuk melawan dirinya. Dengan adanya bukti dan kesaksian dari Joran, membuat Taiha tak berkutik. Hingga sidang ini pun dimenangkan oleh Yunhwa. Setelah kekalahan itu, Enjong meminta ayahnya untuk menyerahkan diri. Namun hingga akhir pun Taiha tak mau mengakui kesalahannya. Apapun yang akan terjadi, ia tak akan pernah kalah dari siapapun. Sedangkan Enjong tak mempunyai pilihan lain. Ia memilih melawan ayahnya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Di depan jaksa, ia mengakui kejahatannya, bahwa dirinya lah yang sengaja membunuh Jigong untuk menutupi konstruksi yang buruk dan pencucian uang. Enjong rela menanggung kesalahan dari ayahnya. Taiha tak menyangka Enjong rela mengorbankan dirinya sendiri demi untuk menyadarkan ayahnya. Kini, Taiha bingung apa yang harus ia lakukan. Sebagai seorang ayah, ia tak mungkin membiarkan putranya menderita. Apalagi saat mengingat kebersamaan dari Enjong, membuatnya sangat bersedih. Di dalam kesedihan itu, datanglah Yunhwa. Yunhwa memohon agar Taiha menyerahkan diri demi putranya. Sejak kecil, Enjong mengagumi ayahnya dan merindukannya. Tapi sekarang, saat Enjong kembali di hadapan ayahnya, apakah Taiha tega meninggalkan putranya begitu saja? Sekeras-kerasnya hati seorang ayah, pada akhirnya Taiha pun meluluhkan hatinya.
Hingga keesokan harinya, Taeha memilih untuk datang menyerahkan diri. Ia tak ingin terlambat untuk menyelamatkan putranya. 오늘은 안 늦었다, 은중아. Sementara itu, kondisi Hamyung semakin memburuk. Di sisa hidupnya, ia ingin menghabiskan waktunya bersama dengan Eunjong. Sedangkan Eunjong baru datang. Ia melihat keadaan Hamyung lemah tak berdaya. Untuk mewujudkan impiannya, Eunjong membawa Hamyung berkemah bersama. Di sisa umurnya ini, Hamyung ingin selalu bersama dengan putranya. Sambil menahan tangisnya, Eunjong berterima kasih karena sang ayah telah membesarkannya selama ini. 고마워. 키워줘서 고맙습니다. Setelah puas berkeluh kesah, mereka pun tidur bersama, di mana Eunjong tidak tahu kalau ayahnya telah tidur untuk selamanya. Setelah kepergian dari Hamyung, Eunjong selalu mengingat semua kenangan bersama ayahnya. Kasih sayangnya akan selalu ia simpan untuk selamanya. Dan akhirnya, drama pun selesai. Saya Arya Views mengucapkan terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea Scandal and Accident. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan 감사합니다. 아버지가 대문 열어주세요. 은중아.